Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fadlan dengan NIM 2284240063. Nah, jadi di mata kuliah elemen mesin dasar ini saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen mesin dan dengan topik apa itu kompresi dinamis dan kompresi statis, dan sesuai dengan materi elemen mesin dasar, yaitu tekanan atau kompresi ya. Jadi di sini langsung aja, kita kebetulan ada kecil-kecilan ya. Nah, ini ada motor yang lagi di belah mesin. Ini komponen-komponennya. Nah, jadi karena durasi minimal 30 menit ya, jadi mungkin kita bahas lebih detail lah. Untuk dasarnya dulu, ini adalah head cylinder dari mesin, yaitu Vario 150. Namun ini sudah modifikasi semua. Ini juga bloknya sudah modifikasi, melakukan bore up dan lain-lain. Jadi untuk penjelasan kompresi statis dan dinamis itu, dimana kalau kompresi statis itu adalah kompresi yang diukur pada saat si seher ini ya, si seher atau piston ini di posisi titik mati atas atau TMA. Nah, kompresi statis itu dihitung dari situ, karena statis itu kan bahasa lainnya diam. Jadi diukurnya itu posisi TMA, sisanya di sini ada berapa, dan mengukurnya itu dengan cairan, yaitu minyak rem bisa, atau oli campur bensin juga bisa, namanya itu pengukuran buret kompresi statis. Jadi diukurnya dari ruang di sini sama sisa ruang di head ini gitu. Itu kompresi statis. Dan pengaruhnya itu kan karena dasarnya mesin 4 tak ya, ini bicara mesin 4 tak itu kan, dia itu kan melalui tekanan itu diaturnya dari klep segala macam, ini seher. Nah, statis itu pada saat dia di TMA aja, pas dia di titik mati atas aja gitu. Nah, sedangkan kalau kompresi dinamis itu kompresi pada saat mesin itu sudah berjalan, mulai dihitung dari piston ini sedang bergerak dan klep ini juga bergerak, lalu volume udara yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu adalah kompresi dinamis. Mungkin tidak terlalu detail saya menjelaskannya tentang perincian perhitungannya, rumus-rumusnya itu bisa juga dipelajari di langsung di materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Jadi di sini saya menyampaikan mekanismenya aja. Bagaimana sih kompresi dinamis itu dihitung? Bagaimana sih kompresi statis itu dilihatnya seperti apa gitu. Nah, kalau kompresi statis, semakin rapat jarak antara seher dengan cylinder head di kubah ini, atau semakin full lah, semakin tidak ada tersisa ruang, itu semakin kompresi statis itu semakin tinggi. Yang biasanya pada umumnya itu orang-orang sebut kompresi statis aerob itu 11, sekian, 12 banding sekian gitu. Nah, itu kompresi statis. Jadi diukurnya itu di ruang bakar yang tersisa ini, seberapa banyak yang tersisanya. Semakin dia, misalnya ini posisi piston itu semakin cekung ke bawah, itu kan, itu semakin rendah kompresinya gitu. Atau misalnya head ini dia kubahnya semakin dia dalam ke sana, ke bawah ini, berarti dia semakin rendah juga kompresi. Jadi intinya kerapatan lah di antara
piston ini dengan head cylinder. Nah, jadi salah satu bisa mengubahnya itu ini, piston ini dimodifikasi. Misalnya kita ingin lebih tinggi gitu, ingin lebih bertenaga dengan kompresi statis yang dinaikkan, piston ini dibuat dom ya, dibuat dom seperti ini. Ini tentu akan meningkatkan kompresi statis. Atau misalnya di kubah ini tanpa kita apa-apain, misalnya dengan memperbesar volume silinder, tapi kubah ini tidak diapa-apain, misalnya kubah head ini tidak diapa-apain, tetap standar misalnya, itu kan pasti si kompresi statis akan naik karena ini squeeze-nya ini akan lebih kecil dibandingkan ukuran sehernya gitu. Nah itu contohnya saya kayak gitu. Atau misalnya ini deck clearance si piston ini, apabila dia semakin ke bawah seperti ini karena packing bawah ini, dia pasti volumenya kan akan lebih banyak, yang volume ruang ini akan lebih banyak gitu. Nah itu kompresi semakin rendah gitu. Kebalikan aja sih itu. Nah kalau kompresi dinamis itu dihitung pada saat mesin berjalan dan dihitung tekanan langsung di sini, langsung yang ada di mesin itu berapa. Nah itu biasanya pengukurannya memakai alat, mungkin saya lupa namanya ya, tapi dicoloknya itu ke busi, di lubang busi ini, jadi nanti dia ketahuan tuh di ininya, dialnya itu berapa dia angka kompresi dinamisnya itu gitu. Kalau kompresi statis tadi kan tinggal dihitung ini ya, volumenya itu ya, itu melalui alat buret. Nah kalau kompresi dinamis ini penjelasannya itu diukur dari si klep itu ingin menutup, karena fungsi klep ini, fungsi dulu ya, fungsi klep ini kan ini, dia akan naik turun ini, yang klep ini untuk masuknya untuk masuknya udara sama bensin gitu. Nah, si X ini untuk pembuangan dari hasil yang dibakar, karena mesin itu kan simpel ya, cuman ya adanya udara sama bensin yang masuk dengan kompresi yang ada dan dibakar melalui busi gitu. Jadi dari pengapian, jadi dia akan menjadi tekanan bolak-balik itu gitu. Nah lanjut yang tadi, kompresi dinamis itu dihitung dari klep itu menutup. Jadi ketika klep itu ngebuka, otomatis kan ada ruang keluar ya, misalnya gini tuh, jadi tidak rapat kan, jadi dihitung itu pada saat klep menutup. Nah posisi seher di derajat berapa gitu, nah itu dihitung dari situ. Dan itu faktornya banyak, dari noken as bisa. Noken as ini kan fungsinya untuk mengatur buka tutup klep. Jadi pada saat derajat berapa dia si seher itu mau naik ya kan, si noken as ini ngatur si klepnya ini nutup. Nanti akan saya peragakan ya, cuman ini belum saya pasang. Jadi contohnya salah satunya itu faktor dari kompresi dinamis itu noken as. Lalu untuk seberapa yang ada di dalam ini kan pasti dilihat juga klepnya ini ukurannya berapa. Semakin besar klep pasti semakin besar juga udara yang dan bensin yang bisa masuk gitu kan. Nah dan lalu juga ini kerasnya udah rusak. Jadi lubang portingan ini juga, lubang port in dan X nya ini juga berpengaruh juga, seberapa banyak besar udara dan bensin yang masuk, seberapa banyak juga yang bisa terbuang gitu, maksudnya alirannya gitu. Karena banyak lah faktornya. Yang paling berpengaruh ya itu dari noken as dan si klep ini, itu menentukan sekali seberapa banyak yang bisa masuk ke yang bisa dibakar gitu. Walaupun misalnya nih kalian itu borat itu kan
Ini kita bicara untuk meningkatkan performa mesin ya. Kalian itu kan borap nih misalnya, itu bukan menentu dengan cc yang lebih banyak, volume silinder yang lebih banyak, itu bisa menentukan kecepatan motor yang lebih besar gitu. Karena pada dasarnya walaupun ini diperbesar akan meningkatkan tenaga yang lebih banyak, karena otomatis kan ruang bakar ini lebih besar. Tapi apabila si kompresi ini tidak dinaikkan, dinamis maupun statis itu tetap sama aja, karena yang bisa masuk dan yang bisa terbakar akan tetap sama gitu. Jadi walaupun ruang bakarnya lebih besar, oke, bisa meningkatkan, tapi tidak sebegitu mengaruh apabila kalian itu mengupgrade volume silinder ini dengan menyesuaikan juga gitu, si noken asnya, si ukuran klepnya, lubang portingannya. Jadi untuk memodifikasi suatu mesin itu tidak bisa sembarangan guys gitu. Nah lanjut ya. Jadi tadi faktor salah satu untuk faktor yang mempengaruhi kompresi dinamis itu kan tadi noken as. Nah ini bentuk noken asnya seperti ini. Jadi tadi ya fungsinya itu kan untuk mengatur buka tutup klep. Nah jadi si noken as ini kan kena ke pelatuk kena ke klep gitu. Jadi dia itu ngatur nih bentuknya seperti apa, misalnya lebih runcing apa lebih tebal segala macam itu ngaruh. Nah kalau di alat untuk melihat angka noken as itu namanya dial. Alat dial noken as itu bisa kelihatan klep itu menutupnya berapa derajat pada saat si seher ini dari berapa derajat gitu. Misalnya contohnya ya, misalnya klep in membuka pada saat seher piston di angka 55 gitu. Nah, dari sekian itu akan menghasilkan durasi yang sekian. Nah, durasi noken as itu berpengaruh sekali. Misalnya durasi itu lebih besar seperti misalnya 280, 250, itu mempengaruhi sekali dengan kebutuhannya gitu, dan dengan spesifikasi mesin yang lain gitu. Karena misal durasi yang besar itu akan menghasilkan bahan bakar yang lebih banyak, udara yang lebih banyak, pembuangan yang lebih banyak, dan otomatis kan boros bensin. Lalu juga getaran lebih tinggi, itu durasi noken yang lebih tinggi pasti akan seperti itu. Nah kebutuhannya misalnya untuk balap gitu, untuk kompetisi. Nah kalau durasi noken yang lebih rendah atau menengah itu bisa buat pakai untuk motor sehari-hari, atau ya motor-motor seperti yang kita lihat di jalan lah gitu, yang benar-benar difungsikan untuk operasional gitu. Atau misalnya untuk keawetan, untuk touring, dia mengikuti durasinya seperti apa. Nah durasi noken itu ditentukan dari dihitung dari klep in menutup. Nah klep menutup lalu ditambah-tambahkan lah angka-angka itu, ditambah-tambahkan lalu dikali 180 gitu. Nah jadi simpelnya lah seperti itu contohnya ya. Nah jadi itu baru ketahuan durasi berapa. Nah untuk melihat angka noken itu, angka klep in membuka berapa, klep X membuka berapa, klep in menutup berapa, segala macam berapa derajat, lalu overlapnya berapa, liftnya berapa, itu mesti dilihat dari alat dial itu. Nah, jadi dari situ baru kelihatan nih, oh durasi noken sekian. Misalnya durasinya 260 nih, oh kompresi statisnya juga harus disesuaikan. Kalau misalnya terlalu rendah, nanti dia bakal aneh motornya, atau misalnya jadi tarikan bawahnya kurang responsif misalnya gitu. Jadi itu semua berpengaruh. Dari seher juga misalnya, dari piston juga misalnya ukurannya harus sekian gitu. Atau misalnya dari head nih, sudut klepnya mesti sekian kalau overlap
nya sekian gitu. Jadi itu sangat berpengaruh si Nokonas ini. Nah ini contohnya saya punya fotonya ya waktu lagi ngedial itu. Ini ada busurnya. Ini nyambungnya ke truk as itu kan nyambungnya ke putaran seher ya, ini truk as. Nah ini dial di flapnya, jadi dia nyambungnya ke pelatuk. Jadi pergerakan pelatuk itu kan sesuai dengan pergerakan noken as. Nah itu nanti ada angka 1 mili, angka 0,2, yaitu ada semua di situ bisa terlihat. Jadi bagaimana si mekanik yang ingin mengaturnya seperti apa gitu, karakter seperti apa. Semisal untuk harian berarti durasinya nggak bisa terlalu besar, atau atau lift nokennya nggak bisa terlalu besar gitu. Itu berpengaruh semua. Saya ada alatnya ya, cuman kalau saya tunjukin satu-satu kayaknya terlalu panjang tugasnya. Nah jadi dari Nokonas sendiri itu seperti itu tadi. Nah lalu lanjut lagi ke klep gitu kan. Nah ke klep ini sih sebenarnya ada hitungannya ya. Misalnya kalian itu bisa memaksimalkan nih dengan ukuran piston misalnya 63 nih. Ini 63. Nah si klep ini ada hitungannya. Misalnya kalian ingin memaksimalkan motor itu cuman 70% gitu, 70% modifikasinya gitu, cuman 70% dengan durasi noken yang enggak terlalu tinggi misalnya. Nah si klep itu dengan 70% bisa dihitung. Misalnya seher 63, piston 63 dibagi sekian, lalu dikali 70% gitu. Nah itu ketahuan misalnya klepnya itu 70% cuman ukurannya berapa. Nah tapi tetap ada batas maksimalnya. Misalnya seher kalian 63 nih tadi, otomatis kalau klepnya ini terlalu besar dia itu akan nggak ada sisa nih di seher nih, nggak ada sisa. Misalnya sisanya semili, sisa 2 mili, ini masih bisa karena ukuran klepnya hanya 31-26. Nah kalau misalnya dia terlalu besar juga, misalnya 33 30 ya nggak bisa masuk juga. Jadi ada berapa persen itu ada hitungannya ya. Kalau saya terlalu perinci, jujur saya juga kurang paham, mesti lihat dulu di buku. Nah, jadi seperti itulah. Nah klep ini pengaruhnya semakin besar dia klep ya kan, seperti mulut gitu, semakin besar mulutnya gitu. Jadi udara yang masuk sama bensin yang masuk itu bisa lebih banyak gitu. Lalu yang X-nya juga nih, yang exhaust-nya juga semakin dia besar, itu semakin bisa yang keluar itu semakin lebih lancar lah gitu. Semisal nih tekanannya besar, kompresinya besar, tapi kalau misalnya dia yang keluarnya mampet ibaratnya gitu, jadi susah juga untuk mesin itu beroperasi secara maksimal. Nah, semua itu ada hitungannya, makanya pabrikan motor itu udah menghitung segala macam untuk keawetan gitu, untuk jangka waktu berapa tahun misalnya. Makanya ada garansinya juga gitu. Nah jadi sesuai kebutuhan aja. Nah kalau yang modifikasi mesin ini seperti orang-orang ini yang punya motor ini emang kebutuhannya lain. Misalnya ada yang untuk kompetisi, ada yang untuk touring, butuh tenaga yang lebih maksimal tapi tetap butuh durability juga. Jadi memang tergantung mekanik aja yang bisa mengatur itu gitu. Terlebih lagi kan dari sebelum itu tuh ada hitung-hitungan ya. Dari hitung-hitungan ya tinggal nanti pengoperasiannya aja gitu. Nah dari klep ini ya tadi semakin besar semakin banyak juga yang bisa masuk juga. Nah semakin kecil. Nah efeknya apa sih misalnya kalau misalnya kalian kompresi statisnya ini rendah gitu kan. Terus kompresi dinamisnya itu dari angka nokennya pun juga
kurang besar, misalnya durasinya kurang besar, atau misalnya ya banyak lah pengaruhnya, atau banyak lah. Nah kalau klep ini terlalu besar juga dengan yang tadi itu tetap kurang, itu ya otomatis walaupun yang masuk banyak, ya bensinnya masuk banyak juga, otomatis yang nggak bakal bisa maksimal juga motornya, karena yang itu tadi malah jadi dia ada kekosongan gitu. Ibaratnya yang ngebuka nih gede, yang masuk banyak, tapi pengaturan itu nggak sesuai. Nah itu juga membuat motor nggak maksimal, jadi harus benar-benar matang di hitung-hitungnya itu gitu. Kebalikannya kalau misalnya dari kompresi dinamis ini, dari durasi noken asnya banyak, besar, lalu misalnya portingannya besar gitu, tapi klepnya kecil gitu kan, kompresi statisnya besar, ya nanti bakal ngaruhnya misalnya di putaran atasnya kurang gitu. Jadi harus bisa memanage itu gitu. Nah ini dari segi klep ya. Nah lalu lanjutnya lagi ke port, lubang. Nah lubang si head cylinder ini. Nah ini juga benar-benar ngaruh juga untuk flow si udara bensin dan hasil pembuangan yang keluar, itu ngaruh juga. Karena semakin semakin besar ini juga ya seperti besarin klep ya, sama aja juga, itu juga berpengaruh gitu. Walaupun klepnya besar tapi portingan yang nggak diapa-apain, standar gitu misalnya, ya tetap aja nggak akan maksimal juga gitu. Jadi dengan modifikasi itu pasti ada perhitungannya. Nah lanjut ya, tadi dari lubang portingan ini juga ada hitungannya ya. Nah itu berapa persen dari ukuran klep gitu. Jadi kita menyesuaikan itu dari klep. Misalnya ini ukurannya 31, misalnya ini ukurannya 31 tadi ya. Nah ini kesininya berapa, kalau kebutuhannya emang mau lebih besar, persentase lebih besar tuh, ini ukurannya lebih besar daripada klepnya, misalnya lebih besar semili, ininya 32 gitu, itu bisa. Atau kalau di road race biasanya buat sirkuit itu buat lebih responsif gitu, di tenaga RPM bawah itu bisa dibuat lebih kecil semili gitu. Nah, itu tergantung racikan aja sih. Nah, itu berpengaruh juga terhadap karakter mesin. Nah selanjutnya mungkin saya bakal pasang ini ya, isiannya dulu, noken asnya ini dan lain-lain, pair klep juga. Ini ada pair klep ini buat mengatur kekerasan si tekanan si klep ini, dia berapa. Ini kita pasang dulu mungkin ya, kita pasang dulu, nanti kita gerak-gerakin dia buka tutup set gitu, kita gerak-gerakin. Karena di sini lagi nggak ada mesin yang mau digarap ya, jadi karena keterbatasan waktu juga, kita mungkin peragakan ini aja, panas ini aja. Nah, untuk pasang mesin keseluruhan mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Nah ini udah saya rakit ya. Ini sebenarnya asal masang aja dulu, nggak dibaut nggak apa, karena ya buat peragaan aja gimana sih pergerakan menekan as itu. Jadi ya ini buat masang aja. Nah ini posisinya ya, ini noken as tadi nih, ini ada titik top, ini saya titik top tuh, itu top itu titik mati atas. Jadi pada saat si piston itu di titik mati atas. Nah, jadi itu posisinya si klep ini dua-duanya nutup, karena ini ada di gaya bebasnya si noken. Nah nanti dia muter ke sini set,
udah kena dikit aja, nah itu ada angka namanya angka 02 02 sentuh namanya. Jadi angka sentuhnya itu juga ngaruh ini ke kalau di penyetelan itu jadi ke setelan klepnya ini, setelan di pelatuknya ini berapa kerenggangannya, itu 02 sentuh. Nah nanti pada saat berjalan itu mesin itu, jadi si nokenas ini kan muter ya nih begini nih. Itu ini saya putar pakai tang sepi aja dulu ya. Aslinya itu kan dia nyambung ke seher, jadi sesuai ada putarannya lah, pakai gear sentrik dan lain-lain gitu. Ini kita putar sendiri aja dulu. Ini kita putar ke sini, nah tuh ada bergerak si klep X ya kan tuh. Ini berapa mili, nah ini misalnya dia ngebuka set segini, nanti muncul di sininya misalnya 1 mili, di dial sininya 1 mili, nah di sehernya itu berapa derajat, nah kayak gitu. Itu cara menghitung durasinya itu. Nah kayak gitu tuh, ini kan saya gerakin tuh dia ngebuka tuh pelatuk, set naik turun. Nah ini ada angkanya, jadi kalau standar misalnya dia ngebukanya cuman dikit misalnya gitu, itu nah, kalau ini kan ngebukanya tuh banyak tuh, otomatis pasti powernya juga beda. Ini ada juga nih overlap nih, pada saat si noken ini di posisi terbalik daripada si top gitu nih, dibaliknya ini kan tadi tonjolannya di sini, tadinya di sini jadi di sini. Itu pada saat sisi piston itu juga tetap di titik mati atas, tapi di langkah kedua itu. Nah langkah kedua itu apa di ini, nah itu overlap itu dia itu selisihnya gitu. Jadi klep ini lagi ngebuka, mau menutup, belum menutup, nah si klep X nya udah mau ngebuka nih, contoh doang itu ya. Nah jadi ada selisihnya, overlap namanya. Nah selisihnya itu juga ngaruh nih, misalnya overlapnya ini terlalu banyak, otomatis bensin yang langsung terbuang ke pembakaran itu juga banyak gitu, itu juga ngaruh. Makanya ada di mesin itu kan ada yang knalpotnya keluar udaranya banyak terus bau bensin, nah itu mungkin overlapnya itu tinggi gitu. Nah itu juga ngaruh ya overlap. Nah kalau yang tinggi klepnya ini ngebukanya maksimalnya berapa, ini tinggi maksimal itu berapa, saya berat nih kan ada per klepnya ya. Nah, tinggi maksimalnya itu berapa, nah itu namanya lift, tingginya. Nah itu. Nah kalau penjelasan mekanismenya sih kayak gitu aja ya. Nah ini kenapa dia bisa bergerak, karena si noken itu kan tadi bentuknya tadi tuh kayak gitu. Nah itu dia itu pada saat tertentu, nah dia tuh kena ke ini namanya pelatuk, bahasa ini apa ya, roller rocker arm kalau nggak salah. Jadi tuh dia bergerak kan, nah bergerak dia nempel ke klep, jadi klepnya muter juga, cuman di sini ada per klepnya buat dia daya baliknya lah gitu. Nah ini ketegangan per klepnya juga harus diperhitungkan nih, terlalu lemes nanti jadi motor jadi terlalu cepat ke RPM atasnya, terlalu berat juga nanti motor, terlalu keras juga nanti motor kurang responsif gitu ya. Itu ada perhitungannya lah kayak gitu ya. Ini ke kiri itu gitu aja sih untuk itu. Nah itu sangat berpengaruh, balik lagi di topik ya, itu sangat berpengaruh ke kompresi dinamisnya itu kalau menurut saya dari pengalaman itu. Nah jadi kesimpulannya ya, mesin patak itu kan bisa dia berjalan itu karena ada tekanan yang pertama, ada bensin, ada udara gitu kan, dan ada api gitu, intinya seperti itulah. Nah tapi untuk mengatur tekanan sendiri itu tadi salah satunya itu yang bisa saya jelaskan ya, yang saya tahu gitu, dari pengalaman saya dan belajar juga sama seseorang. Nah jadi itu ya, kompresi dinamis dan kompresi statis
Sebenarnya mungkin nggak terlalu rinci dari bagian ini tuh apa karena kalau terlalu dasar untuk ke topik itu susah juga gitu. Jadi langsung aja gitu. Nah, ke topik itu tadi tuh mungkin saya terlalu ngejelasinnya terlalu ini. Nah, makanya sebenarnya banyak juga di Indonesia ini kan peminatnya banyak gitu kan, peminat banyak untuk yang suka memodifikasi mesin gitu. Dan banyak juga orang-orang bilang kayak, oh jangan dimodif-modif, jangan dioprek-oprek gitu, karena nanti ada aja pasti masalahnya segala macam. Karena ya dari pabrikan itu sendiri udah menetapkan sekian. Nah, kita ini yang mau memodifikasi ini juga harus perlu perhitungan. Kalau nggak pakai perhitungan juga nanti ya kasihan juga yang punya motornya, ya yang pengennya kayak gini malah jadi susah, malah jadi gini, jadi itu. Jadi ya itu sebenarnya balik lagi ada resiko dan penyebab si resiko itu sendiri juga gitu. Jadi nggak bisa sembarangan lah kalau untuk memodifikasi mesin ini gitu. Nah, mungkin itu saja sih ya dari saya, telah menjelaskan apa itu kompresi dinamis, apa itu kompresi statis pada mesin 4 tak. Ada mesin 4 tak ya, karena saya sering lupa kalau ada mesin 2 tak juga, ada mesin wengkel juga, beda-beda ya di sini ya. Jadi pada mesin 4 tak di motor itu seperti itu, kompresi dinamis dan kompresi statis. Dan itu sangat berpengaruh sekali kepada karakter mesin, karakter pembawaan di jalan itu, pasti mesin itu berjalan gitu. Nah, itu sangat berpengaruh juga terhadap kebutuhannya apa gitu. Nah, itu sangat berpengaruh untuk menentukan kompresi dinamis dan statis itu. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan gitu, atau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan gitu, mohon maaf ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.